Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue pengen sharing ke kalian beberapa hal penting yang harus kalian ketahui sebelum mendaftarkan IMEI secara mandiri teman-temannya. Jadi di sini gue pernah sharing sebelumnya di video gue yang pertama tentang daftar IMEI secara mandiri di airport. Tapi mungkin banyak hal-hal yang tidak detail yang belum gue jelaskan. Makanya di video kali ini gue akan jelaskan secara lebih detail. Jadi buat kalian yang ingin daftar secara mandiri akan mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Jadi banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Yang pertama-tama gue pengen sharing ke kalian kalau misalkan iPhone 12 mini gue tuh adalah X Inter America LLA. Kebetulan waktu itu HP ini tuh keblokir IMEI-nya. Jadi kebetulan pas gue jalan-jalan sama ibu bos, ya udah gue langsung make sure untuk mendaftarkan IMEI secara permanen. Nah, jadi untuk mengecek IMEI kita sudah terdaftar secara permanen atau belum, sini kalian masuk ke bagian setting, kemudian kalian masuk ke bagian IMEI. Di sini teman-temannya, ingat dua angka belakang itu jangan lupa juga untuk dimasukkan. Angka belakang gua tuh adalah 10, tapi di sini belum ada. Jadi gua make sure harus masukkan angka 10-nya, 1 dan 0. Kemudian baru kita masukkan captcha di sini untuk keamanannya verifikasi 5CD1F7. Kita cek lagi 5CD1F7. Kemudian untuk IMEI gua udah lengkap, di belakangnya ada angka 5510. Kemudian kita masuk dan kita send di sini. Di sini kalian lihat sendiri kalau data IMEI telah berhasil dikirim ke database, berarti di sini untuk iPhone 12 mini gua tuh sudah terdaftar secara permanen. Nah, hal pertama yang harus kalian ketahui adalah iPhone X Inter ini, kalau misalkan kalian ingin daftarkan IMEI-nya itu memang harus langsung datang ke Bea Cukai, baik sejak kedatangan di airport ataupun ke kantor Bea Cukai terdekat. Jadi kalau kalian tanya ke gua, Bang, bisa dilakukan secara online atau tidak? Tidak bisa, tapi bisa mendaftarkan formulir registrasi secara online. Gua secara pribadi udah registrasi secara online, tapi pas gua daftar langsung di Bea Cukai ternyata tidak ditanyain sama sekali. Jadi kalau misalkan kalian nggak ada yang daftar formulir registrasinya, nggak masalah, nanti kalian langsung aja masuk ke counter Bea Cukainya teman-temannya. Itu hal pertama yang harus kalian ketahui. Nah, hal kedua, ada yang nanya ke gua, Bang, misalnya gue sampai di bandara tanggal 1 Juli, kemudian gue lupa, Bang, daftar IMEI gue. Nah, itu maksimal kapan sih gue bisa daftarin IMEI gue seterusnya? Nah, jadi di sini guys, peraturannya adalah kalau misalkan kalian itu pengen untuk daftarin IMEI Bea Cukai kalian tuh, kalian memiliki waktu selama 60 hari. Jadi bisa langsung di bandara atau bisa langsung ke kantor Bea Cukai terdekat. Kalian mendapatkan waktu selama 60 hari ini untuk mendaftarkan IMEI kalian ke Bea Cukai. Kenapa 60 hari guys? Jadi selama 60 hari itu kita masih mendapatkan cover dari pemerintah sebesar 500 USD alias 8,2 juta. Kita buletin aja hampir 8,3 juta sesuai dengan kurs saat ini teman-temannya. Nah, jadi kalau misalkan kalian tanya ke gua, Bang, kalau misalkan gua udah kelupaan nih, udah keluar dari bandara seminggu kemudian gua pengen daftar, gua datang ke kantor Bea Cukai, itu masih bisa atau nggak? Masih bisa guys. Jadi kalian tinggal bawa aja boarding passnya, bawa unitnya, dan juga tinggal jawab aja pertanyaan dari petugas Bea Cukai. Nah, kalau misalkan ada yang nanya ke gua, Bang, kalau misalkan gua udah lewat dari 60 hari, masih bisa nggak sih daftar Bea Cukai? Nah, gue jujur ke kalian teman-temannya, kalau misalkan kalian udah kelewatan dari 60 hari, itu kalian masih bisa daftar di Bea Cukai. Tapi untuk biaya 500 USD pembebasan beanya ini itu tidak dapat sama sekali teman-teman. Jadi akan ada biaya-biaya masuk yang harus kalian bayarkan. Jadi itu perbedaannya jika kalian mendaftarkan IMEI 60 hari dalam kedatangan kalian atau 60 hari setelah kedatangan kalian. Jadi selama dalam 60 hari kalian masih dapetin 500 US, tapi kalau lewat dari 60 hari kalian udah tidak mendapatkan lagi coveran dari pemerintah sebesar 500 US teman-teman ya. Oke, selanjutnya ada yang nanya ke gua, Bang, kalau misalkan kita itu mau daftarin di Bea Cukai itu berapa sih maksimal gadget yang bisa dibawa? Nah, itu berdasarkan peraturannya itu kita bisa membawa maksimal 2 gadget teman-temannya. Itu bisa dalam bentuk 1 HP, 1 laptop, atau 2 HP sekaligus teman-temannya. Nah, jadi kalau misalkan kalian datang dari luar negeri mau daftarin IMEI di Bea Cukai, maksimal unit yang bisa kalian bawa itu adalah 2 unit pas kalian datang untuk 1 orang teman-temannya. Nah, terus kemudian ada yang nanya ke gua, Bang, kalau misalkan gua itu sudah pernah daftar nih 1 Januari 2025, gua udah pernah daftar IMEI Bea Cukai gua.
Kemudian gue pengen lagi bang daftarin HP gue yang kedua nih, karena kemarin gue baru daftarin satu HP doang. Masih bisa nggak bang? Nah itu nggak bisa guys ya. Jadi sejak kedatangan itu kita akan dihitung 1 tahun kemudian untuk baru bisa daftar lagi IMEI secara mandiri di Bea Cukai. Ini gue sadar dari peraturan IMEI Bea Cukai teman-temannya. Jadi buat yang nanya ke gue, oh berapa kali sih bang gue bisa daftar? Berkali-kali boleh nggak? Nggak bisa. Kita cuma bisa membawa 2 gadget sekaligus pas kedatangan, kemudian kita akan bisa daftarin lagi sejak 1 tahun terakhir kita daftar teman-temannya. Terakhir gue daftar di IMEI Bea Cukai tanggal 5 Mei 2025, jadi gue bisa daftarin lagi unit gue itu dengan maksimal 2 gadget atau 2 device itu tanggal 5 Mei 2026 dan seterusnya teman-temannya. Nah ini sesuai dengan peraturan dari IMEI Bea Cukai. Selama peraturan ini masih berlaku, jadi batasnya tuh selama 1 tahun sejak terakhir kita mendaftarkan IMEI teman-teman ya. Oke, terus ada yang nanya ke gua guys, bang HP-nya tuh gue beli di Indonesia, terus kalau gue pengen gue keluar negeri pas pulang gue harus daftar IMEI atau enggak? Nah ini tergantung teman-temannya, iPhone yang kalian beli itu pas di Indonesia kalian beli resmi atau beli yang ex-inter. Jadi kalau misalkan kalian udah beli HP resmi Indonesia di Indonesia, yang kalian keluar negeri ya nggak perlu daftar apa-apa teman-temannya, jadi santai aja. Tapi kalau misalkan kalian beli HP-nya di Indonesia kemudian masih ex-inter, kalian keluar negeri ya harus didaftarkan biar IMEI-nya langsung permanen didaftarkan teman-temannya. Jadi itu perbedaannya, kalian jangan salah guys ya. Terus kalau kalian tanya ke gue, bang HP-nya gue beli di Shopee, itu boleh nggak bang gue daftarin IMEI-nya? Ya selama HP-nya itu yang kalian beli ex-inter, itu semuanya bisa kalian daftarkan di IMEI Bea Cukai teman-temannya. Tapi di sini saran gue secara pribadi, jangan yang SIM stiker atau SIM lock teman-temannya. Kayaknya kalau SIM stiker atau SIM lock itu nggak bisa deh, walaupun udah kita daftarin IMEI Bea Cukai teman-temannya, karena dia ngebundling dengan cellular data yang ada di kontrak pembelian pertama teman-temannya. Ini yang bisa gua share ke kalian teman-temannya. Nah jadi kenapa gua share hal-hal seperti ini, karena gua ngeliat masih banyak banget yang belum memberikan detail secara banyak seperti ini. Buat kalian yang pengen daftar secara mandiri itu pasti nyari informasi sejelas-jelasnya dong. Jadi di sini gue sharing berdasarkan pengalaman pribadi gue dan juga dari hasil riset gue tentang peraturan IMEI Bea Cukai teman-temannya. Jadi ditekankan sekali lagi, daftar IMEI Bea Cukai itu gratis teman-temannya, gratis, bener-bener gratis, nggak ada dipungut biaya. Kalau ada biaya itu hanya bea masuk aja. Kalau misalkan HP kalian itu harganya itu melebihi dari 500 USD. Oke? Nah, kemudian ada yang nanya lagi ke gua, bang ini harus bawa nota pembelian nggak? Nggak perlu, karena dia akan menghitung harga teraktual. Mereka punya harga sendiri, jadi kalian nggak perlu mencantumkan nota pembelian. Kalau ada ya bawa aja, tapi nggak bakal ditanya, karena gue pun nggak bawa nota apa-apa, cuma ditanya ini punya siapa, punya saya pribadi untuk pemakaian pribadi. Oke, ditunggu ya sekitar 5 menit udah kelar teman-teman daftarnya. Kalau kalian nanya ke gue sejak didaftarkan berapa lama sinyalnya langsung aktif lagi, itu 5 menit kemudian udah nyala lagi teman-teman, sinyalnya lancar jaya. Jadi pas gue mendaftarkan itu paling sekitar 5 menit, kemudian pas gue keluar dari counternya 5 menit kemudian itu udah aktif sinyalnya teman-temannya. Jadi so far menurut gue secara pribadi itu sangat-sangat gampang dan tidak memakan biaya apapun alias gratis. Biaya yang akan kalian bayarkan itu adalah mungkin biaya masuk jika melebihi dari 500 USD untuk harga second iPhone kalian teman-temannya. Nah, jadi di sini guys, kalau misalkan banyak yang nanya ke gua, kalian bisa aja komen di kolom komentar ataupun DM di Instagram gua akan pasti balesin teman-temannya. Karena di sini gua niatnya cuma pengen sharing aja ke kalian teman-temannya. Oke, dan yang terakhir ada yang nanya ke gue, mungkin bang gue pengen beli HP di Singapura, itu harus didaftarin nggak IMEI-nya? Nah, jadi kalau misalkan kalian beli HP baru langsung di Singapura, kalian bisa langsung daftarin IMEI-nya di Bea Cukai. Nanti kalau untuk harga yang harus kalian bayarkan itu dia akan kirimkan bill-nya ke kalian dan kalian bisa transfer langsung ke nomor rekening yang tertera teman-temannya.
Jadi kalau untuk bayarnya kapan itu tergantung dari bea cukainya, nanti dia akan informasikan ke kalian kapan kalian harus bayar teman-temannya. Tapi di sini gue cuma pengen bilang ke kalian, untuk sekarang ini mending beli iPhone resmi teman-temannya, karena kalau misalkan kalian beli iPhone yang tidak resmi, mungkin kalian akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang gue alami, yaitu sinyalnya keblokir. Untuk pertama kalinya gue mengalami yang namanya sinyalnya keblokir di iPhone 12 mini gue, tapi it's fine karena gue tahu banget sama resikonya. Jadi buat kalian daripada habis-habisin uang untuk beli iPhone yang memang mungkin pakai email yang beberapa bulan doang, gue sarankan nggak usah, kumpul aja uang kalian beli yang resmi. iPhone SE 2 gue ini resmi teman-teman, walaupun udah jadul seperti ini tapi sinyalnya lancar ya, dan gue nggak perlu daftarin lagi emailnya di bea cukai. Kenapa ya? Karena dia udah resmi. Ini itu adalah resmi Indonesia di PAA iBox, dan ini masih support yang namanya iOS 26. So far masih bagus-bagus saja. Selama sinyal aman, kemudian tidak keblokir, fungsionalnya masih berjalan, kalian gua rasa harus membeli iPhone yang resmi saja teman-teman. Jadi walaupun kalian bilang ke gua X Inter itu bisa bang dipakai nggak keblokir ya udah jalanin aja. Tapi kalau suatu saat keblokir, terima aja risikonya teman-temannya. Jadi say no to iPhone X Inter untuk sekarang ini teman-temannya. Kalau kalian mau beli, risiko ditanggung sendiri. Oke guys, jadi mungkin sekian video gue kali ini ya. Mudah-mudahan kalian mendapatkan informasi yang sangat jelas banget, karena gue udah berusaha memberikan informasi sedetail mungkin teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.